Rajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah kita dengan izin Allah bisa berjumpa kembali lewat kajian fikih muamalah. Dan pada kajian minggu yang lalu kita sudah membahas yang terakhir tentang menolong orang yang zalim dalam perbuatannya. Yang jelas hukumnya itu haram. Pada hari ini kita masuk kepada masalah baru dan ada beberapa masalah yang cukup singkat, yaitu masalah hukum melukis dan memahat patung atau membuat patung, mengukir begitu. Jadi kalau bedanya melukis dengan memahat itu apa? Itu yang kanvas dan kalau memahat sesuatu benda yang ditumbuhi. Iya. Perbedaan lainnya di samping perbedaan tersebut ada perbedaan lainnya? Perbedaan satu lagi yang lukisan itu berbentuk dua dimensi. Sedangkan kalau pahat itu berbentuk tiga dimensi. Iya. Kalau dengan pahat dia timbul, menjelma, nampak. Kalau lukisan dia tidak timbul seperti bentuknya begitu. Nah, di sini ada perbedaan tentang makhluk yang bernyawa dengan makhluk yang tidak bernyawa secara fikih. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa makhluk yang bernyawa itu terbagi dua. Ada yang makna umum, ada yang makna khusus terkait masalah fikih. Kalau kita melihat makhluk yang bernyawa secara umum, ya hatta ba'atu pun Ka'bah, misalnya masjid, musola, rumah, ada nyawanya, ada ruhnya. Pohon ada ruhnya. Dan gunung paling ada ruhnya, matahari, rembulan ada ruhnya. Itu secara umum. Tapi di sini fikih membicarakan makhluk yang bernyawa secara khusus. Ya, karena itu yang bernyawa itu artinya yang seperti manusia, ada lisannya, ada kepalanya. Itu disebut bernyawa secara fikih, bukan secara umum. Ya, terkait masalah fikih. Jadi seperti batu, masjid, Hajar Aswad, Ka'bah, musola dan yang lainnya tidak disebut bernyawa secara fikih. Ya, harus dibedakan. Bisa dibuka pada halaman 448 tentang hukum melukis dan memahat patung. Masalah ke 1801. Ini enggak sulit insya Allah. Diperbolehkan melukis dan memahat patung dari benda yang tidak bernyawa. Dari benda yang tidak bernyawa aja seperti ya batu, pohon begitu, melukis pohon, melukis batu, melukis rumah, melukis masjid, ya. Makanya memahatnya diperbolehkan. Baik berupa tumbuhan, pepohonan, gunung, laut dan lain-lain. Itu diperbolehkan hukumnya. Sebab ada mungkin marja yang lain yang tidak membolehkan. Jadi menurut Rahbar lebih longgar dibanding pendapat marja yang lain. Masalah 1802. Ini pendapat atau fatwa Rahbar. Perhatikan.
Kata beliau, keharaman melukis dan memahat patung dari makhluk yang bernyawa. Menurut Rahbar, seperti hewan dan manusia pada dasarnya belum bisa ditetapkan. Jadi beliau tidak mengharamkan, tetapi sebaiknya ditinggalkan begitu. Tapi marja yang lain mengatakan hukumnya haram. Ya, memahat, membuat dan melukis makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan. Rahbar tidak. Masalah 1803, diharamkan melukis dan memahat patung yang menimbulkan sesuatu yang diharamkan. Seperti melukis lukisan yang mungkin saja membuat manusia kafir dan musyrik. Atau melukis wanita atau pria telanjang yang dapat membangkitkan birahi. Sekarang lebih umum tentunya. Sekarang bukan hanya melukis atau memahat, ya. Bisa juga misalnya men-sharing, ya. Atau membuat foto dengan film, dengan HP, dengan macam-macam. Lebih umum lagi pada masa sekarang ini. Itu semua hukumnya haram kalau bisa merusak akhlak bagi orang lain. Jadi kita men-sharing sesuatu harus hati-hati. Jangan sampai merusak akhlak orang lain, apalagi anak-anak. Maka hukumnya bisa menjadi dosa besar. Masalah 1804. Diperbolehkan merenovasi lukisan yang berkaitan dengan keyakinan satu agama. Seperti lukisan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Kecuali tindakan ini bisa menyebabkan kebatilan, kesesatan, atau kerusakan yang lain. Artinya secara hukum awali, merenovasi, memperbaiki lukisan Isa Al-Masih itu diperbolehkan. Kalau tidak ada bahaya apa-apa. Tapi kalau setelah dipertimbangkan nanti akan menimbulkan fitnah, ada tuduhan, ya, menimbulkan ikhtilaf atau keramaian, atau bahkan bisa menyesatkan juga, menyesatkan bagi generasi yang akan datang yang nggak paham misalnya, maka ketika itu menjadi haram hukumnya secara hukum waqi sanawi. Jadi harus dipertimbangkan, walaupun pada dasarnya dibolehkan. Masalah 1805, pada dasarnya tidak diharamkan membuat tato di tubuh, sekalipun berbentuk lukisan makhluk hidup. Ini pandangan Rahbar ya. Jadi membuat tato di dada misalnya, di belakang, atau di tangan begitu, tatonya berupa lukisan makhluk hidup, manusia misalnya, atau hewan. Menurut Rahbar, itu dibolehkan. Wudhu dan mandi wajib pun tetap sah dengan tato ini. Ini hukum waqi'i awali. Ya. Nah, kalau menimbulkan fitnah nanti atau menjadi bahan gunjingan, jadi haram hukumnya. Harus diperhatikan juga efek-efek yang lainnya. Walaupun dasarnya dibolehkan. Dan kebiasaan orang Irak itu zaman dulu sekarang sudah berkurang. Biasa mereka bikin tato. Bahkan orang Afrika sejak dulu mereka ada kebanggaan membuat tato itu. Terkadang di dada, di tangan, bahkan sebagian di muka malah tato itu. Ya, buat kebanggaan. Itu hukum melukis dan memahat patung. Kita lanjut kepada masalah riba. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum kita lanjutkan? Artinya tato itu boleh kan? Hukum awali boleh. Ya. Kalau tidak menimbulkan efek yang negatif atau fitnah atau membahayakan. Meskipun yang permanen tato sekarang kan tato dan permanen ada yang tidak. Iya. Permanen itu biasa menutup kulit kulit, sehingga kita kena air kita bisa tampung kulit tadi. Iya. Menurut Rahbar pada umumnya tato itu yang dia bawah kulit sekalipun sulit dihilangkan, ya dia hanya kan tipis saja kan, itu diperbolehkan. Ya. Tapi ketika dia untuk nggak sampai kan langsung kena ke permukaan tangan saja. Setahu saya kalau tato pada umumnya sekarang ini dia menyerap air wudhu sehingga Rahbar membolehkan. Menyerap air wudhu. Kecuali kalau kecuali ada jirimnya, ada substansinya. Ketika dikorok nampak begitu, kelihatan tebalnya begitu. Ya. Jadi ada tato itu yang tipis seperti misalnya kena coretan spidol begitu. Ya.
Misalnya spidol katakanlah. Ini spidol ya. Ini spidol. Dia kalau segini aja tipis saja, dia tidak ada substansinya. Tapi kalau tebal kayak cat dengan spidol berbeda. Kalau cat itu ketika dikerok dia kan ada berjatuhan. Bidik-bidik itu. Itu namanya substansi, itu germ. Itu menghalangi wudhu. Tapi kalau dikerok dia tidak ada substansinya, itu dibolehkan. Tapi untuk kita harus hati-hati. Ya buat apa sih? Nah, daripada yang melakukan ini. Jadi bedanya itu menurut Ahbar. Ketika ada substansinya, ada germnya, ketika dikerok dia berjatuhan, itu menghalangi wudhu. Ketika tidak, tipis saja kayak spidol atau kena pulpen, itu masuk air dan tidak bermasalah. Ya. Langsung ya, halaman 450. Ini bab agak berat masalah riba. Yang kita bisa jadi pada masa sekarang mengalami semuanya. Dan riba itu dalam riwayat baik Sunni maupun Syiah sangat berat dosanya. Dosa yang paling kecil melakukan riba itu dengan sengaja seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa yang paling kecil. Ketika dengan sengaja, dengan tahu. Kalau nggak tahu lebih ringan dosanya tentunya. Tapi kalau sengaja dan riba yang paling kecil itu, ya. Sebenarnya kalau ribanya sampai jutaan, ratusan juta, miliaran, ya. Bahkan sampai mencekik orang lain. Itu dosanya luar biasa. Masalah ke 1813, riba. Ya. Riba di sini ada dua macam. Nanti kita bahas dua-duanya. Dan ini pun dalam bahasan riba ini antara Sunni dengan Syiah sama saja. Riba. Dia ada dua. Ada riba qardi namanya qardi. Ada riba muamali. Riba qardi ini berkaitan dengan masalah utang piutang. Utang piutang. Piutang. Muamali berkaitan dengan masalah muamalah. Ya. Transaksi. Transaksi. Kalau utang piutang berkaitan masalah pinjam meminjam biasanya. Kalau muamali transaksi biasanya menukar barang yang sama jenisnya, beras sama beras, tapi yang ditimbang atau yang ditakar, ya, ditimbang atau ditakar atau diukur. Tapi kalau yang tidak ditimbang, seperti zaman dulu kan telur nggak ditimbang per butir ya, itu nggak apa-apa. Kalau sekarang ditimbang jadi nggak boleh, berubah hukumnya. Kita baca saja. Masalah ke 1813. Riba adalah dosa besar. Dan keharamannya termasuk ajaran Islam yang Imam Ridho alaihissalam berkata. Ini sabda Imam Ridho alaihissalam. Ketahuilah, riba itu adalah haram, dosa besar. Dan termasuk perbuatan yang pelakunya diancam oleh Allah dengan api neraka. Kami berlindung kepada Allah darinya. Riba itu diharamkan menurut lisan setiap nabi dalam seluruh kitab samawi. Jadi riba itu bukan hanya khusus ajaran Islam pada masa Rasulullah. Seluruh nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita terakhir sampai hari kiamat dan di semua kitab samawi, kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran itu diharamkan. Saking beratnya hukum riba. Masalah 1814. Riba ada dua jenis. Satu riba utang piutang dan dua riba transaksi. Riba jenis kedua ini diharamkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan hukum riba jenis pertama akan dijelaskan kemudian. Masalah 1815. Syarat-syarat keharaman riba transaksi, ini riba muamali. Satu, transaksi terjadi antara satu jenis barang dengan jenis barang yang sama menurut uruf. Jadi dua barang, beras sama beras. Mungkin beras merah dengan beras putih. Ya, beras ketan dengan beras biasa. Beras Cianjur dengan beras apalah, ditukar begitu sama-sama beras. Ditukar, hukumnya haram. Ya.
Dua, barang ini ditransaksikan dengan cara ditimbang atau ditakar. Jadi barangnya yang ditimbang atau ditakar, itu yang diharamkan. Yang tidak ditimbang, tidak ditakar, boleh. Misalnya baju tukar baju, baju tukar celana misalnya, pakaian tukar pakaian, mobil tukar motor, motor tukar apa misalnya gitu. Itu dibolehkan. Karena motor, mobil tidak ditimbang, tidak ditakar. Tapi ada bahan juga yang ditimbang ya. Bahan kiloan, itu nggak boleh yang ditimbang, yang di kilo. Ya, makanya telur zaman dulu kan dihitung butir. Kita beli telur berapa butir begitu. Itu boleh. Misal telur ayam, tuh kadang telur bebek zaman dulu boleh. Sekarang ditimbang, nggak boleh, berubah hukumnya. Ya, ini apa hikmahnya? Kita nggak paham. Ini ada rahasia tertentu yang kita nggak paham. Apa sih? Kok hukum kayak main-main? Tukar menukar, barter kok bisa haram? Dan syaratnya yang ditimbang dan ditakar lagi. Begitu. Syarat ketiga, terdapat kelebihan timbangan dan takaran antara dua barang yang ditransaksikan. Misalnya, katakanlah beras yang sama ditukar antara 9 kilo dan 10 kilo. Atau beras gandum dengan beras ketan misalnya. Masalah 1816. Gandum dan jelai, sejenis gandum juga, adalah satu jenis. Untuk itu menjual 100 kg gandum dengan 50 kg jelai adalah riba dan haram. Sama-sama gandum satu jenis. Hanya saja dalam bab zakat, kedua barang ini dianggap satu jenis. Tidak dianggap satu jenis. Berbeda nisabnya atau ukurannya. Dengan demikian masing-masing barang ini tidak bisa menyempurnakan nisab yang lain. Itu masalah di bab zakat. Masalah 1817. Asal sebuah barang adalah satu jenis dengan hasil produk dari barang ini. Seperti kelapa dengan minyak kelapa. Ya. Walaupun sudah berbeda bentuknya minyak kelapa dan kelapa, tapi karena minyak kelapa dari kelapa dianggap satu jenis. Ya. Jadi kalau kelapa misalnya ditimbang, minyak kelapa juga ditimbang, tukar misalnya sekilo minyak kelapa tukar dengan 50 butir kelapa begitu. Nggak boleh hukumnya kalau sama-sama ditimbang. Susu dengan yogurt, ya. Anggur dengan cuka anggur. Karena satu jenis walaupun sudah berubah bentuknya, tetap tidak diperbolehkan dan lain-lain. Dua benda yang berbeda tetapi berasal dari satu barang juga dinilai satu jenis seperti minyak kelapa dan santan kelapa yang berasal dari buah kelapa. Kita tidak paham hikmahnya apa kok seperti ini hukum. Masalah 1818. Susu sapi dengan susu kambing tidak satu jenis, ya. Padahal sama-sama susu. Mungkin dilihat dari hewannya. Kambing yang sapi beda, ya. Karena itu susunya pun dianggap tidak satu jenis. Karena kedua jenis susu ini dihasilkan dari hewan yang berbeda. Oh ya. Demikian pula daging sapi dan daging kambing. Oleh karena itu diperbolehkan menjual 2 kg daging atau susu sapi dengan 1 kg daging atau susu kambing. Jadi daging kambing sapi dengan kambing boleh ditukar, boleh dijual belikan. Ya, atau susunya. Karena dianggap bukan satu jenis. Masalah 1819. Apabila asal barang ditransaksikan dengan cara ditimbang, tetapi produk dari barang ini ditransaksikan dengan cara dihitung, atau sebaliknya, maka diperbolehkan mentransaksikan kedua barang ini sekalipun salah satunya lebih banyak. Seperti menukar 1 kg kapas dengan 2 buah baju yang terbuat dari kapas. Ya, itu dibolehkan. Sekarang hukum riba. Masalah 1820. Riba adalah haram. Kondisi terpaksa dan darurat tidak bisa menjadi alasan untuk membolehkannya. Riba tidak seperti bangkai yang boleh dimakan pada kondisi darurat. Dan riba sangat keras hukumnya. Ya. Bahkan sengaja memainkan riba sama dengan memerangi Allah, menantang Allah. Saking beratnya hukum riba. Dan tidak ada darurat.
Dan ini fatwa Rahbar ada kemudahan terkait masalah bank ya. Bukan riba secara umum tapi terkait masalah bank. Pada masa sekarang secara khusus. Itu lain hukumnya. Menurut Rahbar. Masalah 1821. Transaksi yang mengandung riba adalah batal. Jadi riba ini di samping juga secara taklifi haram, berdosa pelakunya juga batal. Artinya tidak saling memiliki. Ketika beras tukar beras jenis yang lain, timbangnya berbeda, maka batal. Yang pertama haram, berdosa, kedua batal. Enggak jadi begitu. Ya ini masing-masing dari kedua pembeli dan penjual tidak menjadi pemilik barang yang ditransaksikan. Walaupun ridho, walaupun rela. Ya. Jadi kerelaan kedua pembeli dan penjual itu tidak menghalalkan keharaman riba tersebut. Ya. Seperti itu. Untuk itu barang ini harus dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Ya gagal, kembalikan pulang masing-masing. Kalau sudah dimakan, digunakan, ya diganti, wajib diganti. Masalah 1822. Perbedaan kualitas barang tidak bisa dijadikan alasan untuk mengambil lebih. Oleh karena itu, 1 kilogram beras yang bagus tidak boleh ditukar dengan 2 kilogram beras yang kurang bagus. Ya. Tetap dianggap satu jenis dan tidak dibolehkan. Masalah 1823. Apabila dua jenis barang yang ditransaksikan berbobot sama, tetapi salah satu pihak masyarakat supaya pihak kedua melakukan suatu pekerjaan, maka transaksi ini termasuk riba yang diharamkan. Ya, jadi nggak ada solusi lain. Ya, ini tetap tidak diperbolehkan. Masalah 1824. Tolak ukur apakah sebuah barang ditransaksikan dengan cara ditimbang atau ditakar adalah tradisi yang berlaku di sebuah kota atau di sebuah masyarakat. Bisa jadi berbeda. Misalnya sekarang di satu tempat telur itu ditimbang, ya, maka nggak boleh ditukar. Telur ayam, telur bebek ditimbang nggak boleh. Tapi nanti kita misalnya ke kota lain, di sana masih jualnya masih per butir begitu, ya ditukar nggak apa-apa. Hukumnya seperti itu. Untuk itu jika barang ini tidak ditimbang atau ditakar di kota lain, maka transaksi dengan kelebihan tidak dihukumi riba di kota ini. Masalah 1826. Diperbolehkan dan sah transaksi berunsur riba yang dilakukan antara ayah dengan anak. Ini pun kita nggak paham. Kenapa riba itu haram, tapi antara ayah dengan anak tidak haram. Begitu. Baik anak laki-laki maupun perempuan. Dan begitu pula antara suami dan istri. Tidak haram juga. Ya, saling riba, suami istri tidak ada. Akan tetapi transaksi ini tidak diperbolehkan antara ibu dengan anak. Kita nggak paham hukum ini. Ayah dan anak boleh transaksi riba. Anak laki dan perempuan boleh. Suami istri boleh. Tapi kalau ibu dengan anak, tidak boleh. Kenapa? Nah, kita nggak paham. Kita tak ada saja hukum ini. Ya, rahasianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak paham. Kenapa? Dengan non Muslim, ya tetap saja. Tetap tidak boleh. Yang boleh hanya ayah dengan anak dan suami istri itu diperbolehkan. Ya, misalnya suami punya telur ayam kampung 1 gitu. Ya. Punya anak punya telur bebek 5. Tuker ya. Ya nggak apa-apa. Boleh. Sama-sama ditimbang gitu. Ya. Misalnya suami punya apa yang ditimbang kira-kira? Punya beras ya. Suami dari kampung punya beras 1 karung. Ya. Berasnya beras Cianjur. Istri dari kampung juga punya beras ketan 2 karung. Tuker sepakat setuju. Nggak apa-apa. Boleh. Dihalalkan. Suami istri boleh. Ya. Yang untung siapa? Yang untung suami. Suami punya beras biasa, istri punya beras ketan ditukar. Ya. Sebab suami suka beras ketan, misalnya istri suka beras biasa. Tukar nggak apa-apa. Jadi bolehkan riba antara suami dengan istrinya. Riba sudah selesai. Ada pertanyaan masalah riba? Belum kita lanjut. Ya.
konkret riba. Misalnya kalau kayak kartu kredit, terus kita butuh uang 2 juta 3 juta, itu bunganya tetap, tapi sebulan dia minta 200.000 300.000 flat. Selama uang itu belum dibalikin, kita kasih aja 200.000. Nah, terus satu lagi kayak pinjol itu gimana yang biasanya negara kita cukup potong doang nih ya, 600.000 atau 3 juta dapat. Tapi berapa hari segala macam itu angkanya nggak kira-kira. Iya. Itu jelas, itu riba qardi namanya, jelas diharamkan. Dan itu banyak beredar di mana-mana. Di dalam bank, di dalam lembaga, di dalam apa namanya, rentenir juga ada, macam-macam. Ya. Ini kan serem ya, saat bilang kan dosa kecilnya ini seperti itu tadi. Iya. Nyebutnya ini yang nggak enak pun. Betul. Itu seperti itu kayak. Iya, betul. Apa pinjol. Langsung riba. Makanya kayak Ayatul Bakar Suji mengatakan beliau di Iran dan di Kum lagi, kata beliau. Kita ini ya di Kum tidak terlibat riba, kata beliau. Tapi kita pasti terkena baunya riba. Pada undang-undang Islam di Iran, di Kum lagi, ulama juga mengatakan demikian. Betapa sulitnya menghindari riba antara bank juga itu, karena ada hubungan satu sama lain, keterkaitan antara satu negara dengan yang lain. Sangat sulit menghindari riba, sangat sulit sekali. Ya. Tapi itu ketika barter, itu kok bisa dikategorikan riba itu dari mana? Dengan beras bukan beras, standarnya sama. Itu terus ribanya itu gimana? Kok itu masuk dalam kategori? Iya. Bisa jadi ribanya itu karena ada unsur kesenangan, unsur kebahagiaan, unsur merasa diuntungkan. Misalnya satu si A dengan si B. Si A punya beras sekarung, si B punya beras sekarung, misalnya. Dan berasnya katakanlah sama. Cuma yang si A ini berasnya dari Jawa Tengah, ini dari Jawa Timur, gitu bedanya. Nah, tukar, ya. Dan ini beras kan ditakar, ditimbang. Sama sekarung, beras sama. Beda tempat doang, pengen ngerasain gitu. Pengen nyobain, ya haram, riba. Gimana caranya? Nah, caranya si A menjual ke B pakai uang, B menjual ke A pakai uang. Namanya jual beli, bukan tukar. Begitu. Iya, jalan keluarnya. Ya sama suka itu juga, kalau nggak suka nggak jadi. Ikhlas nggak ada ikhlasnya, nggak ada urusan masalah hukum ini. Ketika syariat mengatakan haram, tidak boleh, mau ikhlas banget ya, tetap saja haram hukumnya, nggak boleh. Nggak bisa jadi ukuran atau nggak bisa menghalalkan yang Allah haramkan, keikhlasan itu. Di daerah Bogor misalnya ada orang kawinan. Itu biasanya patungan itu, maksudnya kita dibawa orang ini, dibawa telur, nanti dia kawinan gantian dibawa beras lagi, itu malah lain, itu bukan jual beli, itu bukan barter. Itu bukan jual beli, bukan barter, itu namanya hadiah. Tukar menukar hadiah dianjurkan. Mengembalikan lagi, tapi bicara mengembalikan setelah yang dulu dalam sekarang kan beda itu, beda harga, beda apa gitu. Iya, kalau akadnya bukan jual beli, akadnya selain jual beli, hati-hatinya ada unsur hibah atau hadiah atau apa, nggak ada masalah, dibolehkan. Ya, kalau jelas-jelasan jual beli atau barter, itu jelas nggak boleh. Terus kalau di daerah anak pakai istilah ngaku tangkel, apa ya? Tanggal dari pegang. Ya. Seorang mau kegiatannya. Iya. Mungkin ada panitianya. Lalu dia keliling ke orang-orang, coba ada nawan gitu, Pak. Itu bisa nggak dianggap sebuah lafaz yang menghukumi pemberian itu? Gitu? Tinggal ditanya dulu, itu bahasa, itu kata, maksudnya apa? Perlu didefinisikan dulu. Kata itu atau bahasa itu, apa maksudnya? Kalau secara harfiah dalam bahasa Indonesia,
siapa yang ingin memberi utang kepada yang mau hajat, ya itu masalah tadi itu, gitu ya. Tapi yang anak alami sendiri, beberapa keluarga hajatan maupun merespon yang hajatan, itu cuma istilah aja. Jadi pada saatnya nanti nggak ada keharusan misalnya atau utang itu harus dilunasi gitu. Jadi ada maknanya kayak hadiah gitu. Cuma kalau lapatnya ada bahasa seperti itu. Iya, itu bisa jadi makanya ungkapan seperti itu, tapi maksudnya adalah hadiah karena nggak mengikat. Kalau mengutangi wajib untuk mengembalikan yang sama dan pada tempo yang ditentukan yang disepakati. Ada temponya, ada waktunya. Kapan antum mengembalikan? Bulan apa? Tahun berapa? Begitu. Dicatat. Kalau nggak ada pernyataan dan ikatan khusus, bisa jadi lafadznya seperti itu, tapi intinya adalah hadiah. Ya, nggak ada masalah, dibolehkan. Karena nggak mengikat. Artinya ketika orang nggak berganti nggak ada masalah kan, nggak dituntut dia atau nggak ditanyain, berarti hadiah kalau begitu. Bukan mengikat, mengikat. Jadi misalnya kita sekarang ada ngelahirin anak, itu tetangga semua saudara, kita kan boleh duit, ada yang ngasih telur, ngasih daging, ngasih ini. Tapi kewajiban nanti di antara yang ngasih dicatat tuh. Misalnya si A ngirim telur 1 peti. Nanti kalau dia kawinan, kita kan kembaliin. Kalau nggak balik itu udah satu apa kesepakatan di masyarakat itu harus dikembalikan gitu. Kesepakatan ya. Kalau misalnya dia nggak sanggup mungkin masih bisa dimaklumin. Tapi kalau dia sanggup itu harus dikembalikan. Apa bicara lagi telurnya itu beda misalnya sekarang kita kok bicara ribuan juga Sanksinya bukan sanksi hutang kayaknya. Ya tahu diri aja gitu. Artinya memalukan kalau misalnya kita punya tanggung tapi nggak ganti gitu. Kalau nggak sanggup kelihatan dengan benar, mungkin orang paham gitu. Tetap harus diganti gitu. Jadi iya, setahu ana tidak ada keharusan mengganti. Dalam artian ketika tidak mengganti dituntut begitu. Itu hanya secara akhlak saja. Pertama gotong royong untuk membantu orang yang memerlukan. Kemudian nanti kalau ketika dia punya kemampuan juga bisa mengganti dengan yang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Makanya yang kaya kan ngasih lebih banyak, yang miskin lebih sedikit. Begitu. Jadi secara akhlak itu sangat bagus sebenarnya dan bukan termasuk yang diharamkan menurut anak. Karena bukan hutang piutang yang jelas ada penagihan, kapan harus bayar, berapa lama dan seterusnya. Insya Allah dibolehkan seperti itu. Hanya lafadznya saja. Ya. Ada soal yang lain? caranya supaya itu yang dibawa terbantu dosa itu kan gimana cara menggunakan dosa itu? Dari jalan. Kalau kita contoh kan cara apa yang masalah dengan kredit. Ya tapi kalau dari kreditnya kalau sekarang juga ya enggak. Kalau nggak menjadi dia ada nggak punya masalah, kita lagi mau boleh duit. Ada nggak bagaimana solusinya supaya tidak akan? Iya. Kredit itu bukan riba. Jadi kalau antum beli kontan misalnya motor 20 juta, kalau kredit 30 juta dalam tempo sekian tahun. Nah yang kredit itu bukan riba, itu diperbolehkan menurut Ahlul Bait. Nah yang nggak boleh ada dendanya, dan denda itu bukan riba. Nah, cuma diusahakan kalau kita mengkredit barang, kita tepat waktu usahakan sehingga kita tidak terkena denda. Jadi kredit mencicil itu bukan riba dan dibolehkan, nggak ada masalah. Walaupun ini kemudian prakteknya ada kata bunga, pasti kan ada kata bunga. Iya, itu perlu dipahami istilah bunga di sini apa maksudnya, apa artinya. Seringkali istilah-istilah itu digunakan, tapi maknanya berbeda dengan makna yang syar'i, makna fikih. Harus kita pahami dulu. Tapi jelas bahwa yang namanya kredit itu diperbolehkan. Dan fikih Syafi'i dibolehkan. Kalau fikih Wahabi nggak boleh mengharamkan kredit itu. Mereka menyamakan dengan riba kredit itu. Ya, lanjut ya. Nggak ada masalah. Ya, cuma dendanya itu yang tidak boleh. Tapi denda tidak termasuk riba, cuma nggak boleh saja.
Ini kan Ustaz, kalau bicara begini kan bicara bukan bantah-bantahan kan, pakai apa nggak pakai gitu kan, kita ikutin apa nggak ikutin gitu kan. Iya. Nah, kayak tadi saya tanyakan pertama tuh ada di pinjam bartering atau apa istilahnya gitu yang dibuat. Ini bukan maunya setelah masuk ke situ kan kita sampainya bukan negara Islam ya. Jadi memang kita kan mau pakai hukum Islam. Soalnya kan beredar di masyarakat udah sedemikian rupanya ketika kondisi kita terbukti dan seterusnya anak saya dan seterusnya lah. Kan ada pinjaman, kalau yang begitu kan ada bunga, jadinya riba. Tapi kalau kata ya itulah kata Ustaz kan sedemikian ini. Jatuhnya nggak ada bunga, nggak ada pinjaman juga kan Ustaz. Nggak ada pemberian. Ada orang ini kan itu haram, tapi pemberian pinjaman mana nggak ada kan dia. Iya. Ketimbang yang lain ini di Batak sih, kredit pinjol yang mencetak itu langsung. Iya. Nah ini gimana nih problem solvingnya kalau masyarakat kita yang udah dibikin, bukan dibikin, masyarakat kita yang sudah sedemikian rupa. Iya. Itu gimana? Iya. Menurut pendapat Rahbar, beliau memberikan solusi kalau pada kondisi terpaksa untuk berobat, untuk modal misalnya, untuk kehidupan, tidak ada yang memberikan pinjaman, sudah berusaha, semua ikhwan akhwat semuanya pada kere, nggak mungkin minjem gitu misalnya, nggak dapatlah, sulit, maka boleh minjem ke bank dengan ada ribanya. Ini sudah berusaha ya, sudah berusaha nggak ada, udah terpaksa untuk berobat apalagi untuk makan ke bank, ada ribanya. Nah, cuma ketika bayar ribanya jangan niat bayar riba, niati ngasih hadiah. Iya, itu solusi. Ya, setelah berusaha tentunya. Setelah mencari, ya, 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 itu khusus solusi dari Rahbar, tidak ada pada marja yang lain, ya. Kalau sudah berusaha cari dari teman, menambahin modal, iya, ketika diperlukan pengembangannya, dari teman nggak mungkin, pengembangannya 1 miliar, siapa yang punya 1 miliar? 1 juta aja susah. Nah, kemarin nggak ada. Dan kita perkirakan mustahil dapat dari Ikhwan. Dari ICC nggak mungkin. TDM, wah nggak mungkin. Udah diperkirakan nggak mustahil nggak akan dapat. Dan ini kita perlu mengembangkan juga. Udah di bank, tapi dengan niat tadi itu. Jangan membayar riba dengan niat bayar riba, tapi niati memberi hadiah. Niat saja, masalah niat. Ya. Itu kita mesti berusaha cari dulu apa dalam perhitungan kita ini tak mungkin kita langsung ambil. Kalau kita sudah meyakini nggak mungkin dapat, mustahil ya nggak usah berusaha. Kalau 1 miliar kan siapa yang mau ngasih, udah yakin lah. Ya. Kalau mungkin 1 juta, 2 juta, oh masih mungkin. 5 juta masih mungkin. Kalau sudah 1 miliar sangat sulit. Ya. Kita gini kan, orang minjem duit nih kan, Ya. minjem duit 10 juta. Kalau 10 juta sekarang dengan 10 juta nanti saya bayar 3 tahun lagi, 3 tahun lagi itu beda itu. Iya. Kalau yang kita bilang ini gue jadi saya nggak jadi duitnya, saya minjamin emas. Iya. Ada program lah ada. Dia berkewajiban nanti bayar seharga emas 10 gram. Coba kalau dia bayar duit 10 juta sekarang, 10 juta 5 tahun lagi itu kan beda emasnya harganya. Artinya uang kita mengalami inflasi dan penyusutan karena nilai kan. Iya. Itu bagus. Kalau sejak awal ditentukan bayarnya dengan harga emas jadi riba. Terus gimana? Kalau sejak awal ditentukan membayar dengan harga emas jadi riba. Terus gimana? Kalau memang transaksinya atau peminjamnya untuk jangka 3 tahun nanti ternyata ada kenaikan uang atau inflasi begitu, namanya musholahah. Cari jalan temu, titik temu. Jadi si peminjam ya taikkanlah karena sudah ini kan mungkin harga sudah naik gimana gitu. Si peminjam harus menaikkan. Kalau nggak ketemu juga nggak bisa, artinya nggak ada kompromi ya ke pengadilan kalau di negara Islam atau ke ulama yang menyelesaikan. Supaya keduanya ridho begitu. Yang meminjam dulu minjam 10 juta harga ini dapat, sekarang sudah 3 tahun ternyata udah naik, ada kenaikan barang itu dan udah inflasi.
Nah, di sini ulama harus bisa menyelesaikan namanya suluh atau musalahah. Ya, jadi tetap meminjam uang diganti dengan uang juga dalam tempo sekian tahun. Ya, ketika tidak inflasi ya tetap diganti senilai itu. Tapi kalau inflasi misalnya ada musalahah, cari jalan damai, si peminjam menaikkan bayarannya. Kalau tidak bisa kompromi berdua harus dengan marja atau ulama atau mubalik, ya, sehingga bisa selesai. Itu solusinya. Iya, sejak awal Anda bilang kalau sejak awal seperti itu sudah riba namanya. Kalau sekarang pinjamnya emas, iya. Berupa emas atau berupa dolar misalnya. Iya. Dolar atau emas itu nggak riba kan? Enggak, ketika Anda pinjam emas berapa karat, nanti kembalikan emas juga sekian karat juga sama. Nggak apa-apa. Dolar juga sama. Sama juga, iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Kita lanjut gimana? Iya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita masuk pada masalah upah pekerjaan wajib. Halaman 452. Nanti kalau bisa yang punya uang kita amalkan ini ya. Ada yang perlu diamalkan. Bagi yang punya uang tentunya. Di sini perlunya kita menjadi orang kaya. Jadi orang semakin kaya, semakin banyak pahalanya. Begitu. Terus gimana kita berdoa supaya jadi orang miskin? Itu maknanya lain. Ya. Kayak doa Nabi misalnya, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa hsyurni ma'ajumratil masakin. Itu gimana? Ada mengatakan, arti doa itu, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah jadikanlah aku ini miskin. Bukan miskin dalam pengertian nggak punya apa-apa. Miskin namanya tenang. Orang miskin nggak bikin apa-apa. Nggak bikin mobil, nggak bikin apa, nggak bikin pajak, tenang. Miskin dalam pengertian tenang, bukan miskin nggak punya apa-apa. Begitu. Itu makna pertama. Mana kedua? Miskin di sini Nabi berdoa bukan berarti nggak punya apa-apa. Punya apa-apa. Cuma merasa nggak punya apa-apa. Ya punya Allah. Ini buat humus, ini buat sedekah, ini buat fakir miskin, ini buat yatim. Habis sudah. Nanti cari lagi. Begitu. Ya, doa Allah mahyini miskinan. Ya Allah hidupkan kami miskin. Miskin dalam pengertian kita enggak merasa punya apa-apa. Semua punya orang lain. Ada orang datang misalnya ya kasih semuanya. Kasih sepuasnya. Tapi sangat berat ya. Sangat berat. Biasanya kita punya uang 1 miliar. Ada orang minta sedekah buat acara milad misalnya. Mikir dulu berapa ya. Tanya dulu istri, tanya dulu anak. Musyawarahnya lama banget musyawarahnya. Ya enggak jadi-jadi. Ya. Itu bukan miskin namanya. Upah pekerjaan wajib. Masalah 1827. Diperbolehkan mengambil upah untuk melakukan pekerjaan wajib. Baik bersifat ibadah maupun non-ibadah. Baik fardu ain maupun fardu kifayah. Dan baik fardu yang bersifat definitif atau ta'yini maupun fardu yang bersifat opsional atau takhiri. Ini masih global ya, ini ada perinciannya. Jadi ala kulli hal, dalam fikih Ahlul-Bait beda dengan fikih Ahlus Sunnah yang mungkin tidak terperinci seperti ini. Nah, fikih Ahlul-Bait boleh menerima upah atau orang bekerja dengan melakukan pekerjaan yang wajib. Salat misalnya, ya. Ya ada seseorang ayahnya meninggal dunia, punya hutang salat sebulan, 2 bulan. Nah, orang ini orang kaya. Dia nggak mampu mengqadha untuk ayahnya sibuk. Nah, dia suruh seorang ustadz. Ustadz, ini saya kasih uang 100 juta sebagai upah untuk antum mengqadhakan sholat ayah saya. Misalnya berapa sebulan begitu. Itu boleh. Dan ini upah yang sangat bagus. Atau misalnya seorang suami ya punya istri, istrinya meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia, pernah punya hutang puasa seminggu misalnya begitu. Nah si suami mau qadhakan untuk istrinya yang punya hutang seminggu puasa, berat, nggak mampu. Tapi dia orang kaya, kasih aja Ustadz. Ya. Ustadz merezeki, istri saya meninggal, punya hutang puasa seminggu.
ini saya kasih 1 miliar sebagai upah untuk mengotorkan seminggu puasa istri saya begitu. Terus saya siap insya Allah. Kurang banyak. Oh, Istri doang kan yang familia ya. ya kan biasanya yang kaya suami. Iya. Kalau istrinya kaya ya nggak apa-apa. Terbalik ya. Itu namanya boleh memberikan upah dan mengambil upah dari pekerjaan yang wajib. Ini keistimewaan di mazhab Ahlul Bait. Yang kita bisa memperoleh kekayaan, pahala sebanyak-banyaknya dari kekayaan kita. Nah, tadi kita jangan merasa punya apa-apa, tapi semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Masalah 1828, diperbolehkan mengambil upah untuk mengerjakan pekerjaan sunnah. Yang wajib boleh, yang sunnah juga boleh. Walaupun pekerjaan ini beresensi ibadah. Nah, ini saya bilang kita amalkan. Jadi kalau antum ya pengen ziarah tiap hari, paling enggak seminggu sekali ke Sayyidah Fatimah Ma'asumah di Qum. Yang ziarah Sayyidah Fatimah Ma'asumah itu pahalanya sama dengan berziarah ke Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Luar biasa. Sayyidah Zahra enggak ada, kuburannya enggak diketahui. Tapi mengatakan berziarah ke cucuku Fatimah Ma'asumah sama dengan ziarah aku. Luar biasa pahalanya. Kita sih nggak bisa ziarah. Kita telepon aja pelajar ke tabiat. Tolong hari ini ziarahkan untuk saya ke Sayyidah Fatimah Ma'asumah. Nah, saya kasih uang. Sistem berapa? 1.500.000. Terserah berapa lah. Dapat pahala ziarah ke Sayyidah Fatimah Ma'asumah. Nah, kitanya di sini. Ngasih uang ke pelajar yang ada di Qum. Atau yang di Irak, yang di Karbala. Ke Imam Hussein, ke Karbala. Ke Najaf, Imam Ali. Gitu. Dengan mudah sekarang, 6 WA saja. Dengan telepon sudah bisa berziarah. Jadi antum makin banyak uang antum, makin banyak ziarah antum. Usahakan, jangan pelit ya. Jangan sampai minta ziarah ke semua dikasih gratis begitu. Kirim salam ya, jangan nggak dikasih uang pelajarnya. Kasihan. Itu bisa kita amalkan dan insya Allah semakin banyak pahala kita. Masalah 1829. Ya. Diperbolehkan mengambil upah untuk mengerjakan ibadah sebagai wakil orang lain, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Tentu hal ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang bisa diwakilkan. Nanti ada penjelasan berikutnya. Di masalah mewakilkan beda dengan masalah nanti mengqadhakan atau memberikan upah. Masalah 1830. Diperbolehkan mengambil upah atas jasa sebagai muazin dan imam sholat jamaah. Walaupun menurut ihtiyat mustahab sebaiknya tidak mengambil upah untuk kedua pekerjaan ini. Ya. Jadi pada dasarnya boleh menjadi imam jamaah, apalagi di satu masjid yang tetap, jadi imam tetap, jadi penceramah tetap di situ, tentu perlu gaji. Ya, boleh mengambil upah dan hukumnya halal upah tersebut. Muadzin juga boleh mengambil upah sebagai imbalan azan. Masalah 1831, memberikan kesaksian adalah wajib. Sekalipun demikian, apabila terdapat tujuan yang logis, saksi diperbolehkan mengambil upah untuk pekerjaan ini, baik dari pihak yang diuntungkan atau masyhudah maupun dari pihak ketiga. Hal ini bukan berarti saksi boleh berpaling dari memberikan kesaksian apabila tidak ada upah. Ya. Jadi memberikan kesaksian dan meminta upah itu diperbolehkan dan halal upah itu. Ya. Masalah 1832. Apabila memberikan kesaksian bergantung pada hal-hal tertentu, maka semua itu wajib dilakukan. Seperti hadir di tempat pengambilan kesaksian, hadir di sidang pengadilan, atau membayar sejumlah uang administrasi untuk bisa hadir. Ya, ini kan diperbolehkan juga, tidak ada masalah. Kalau urusan dinaikkan, ya, mengambil upah boleh. Iya. Jadi boleh memandikan mengkafani. Iya. Nah, kalau sejak awal tidak disampaikan, tidak dibicarakan dan biasanya gratis, kemudian ternyata tuan rumah nggak memberikan upah, nggak berdosa. Kalau pengen upah sejak awal yang mandikan bilang, ini saya memandikan, saya minta upah berapa gitu. Termasuknya sholatin imannya. Tadi kenapa? Gimana memandikan saya? Lupa. Ya.
ini nggak boleh berupah. Iya. Tapi kalau seandainya, dia ngasih, nggak boleh niatan mayatnya, niatkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, yang airnya, apa-apa dan sebagainya. Iya betul seperti itu. Iya. Jadi mengambil upah jangan niat yang bukan memandikannya, niat pekerjaan yang lain. Iya. Iya. Kalau sholatin, sholatin Mensolati mengkapi gimana, Oma? Masih ingat? Mensolati mengkapinya. di puncak itu di sisa dua. Iya. Itu umpamanya meninggal. Itu kalau kita nggak memberi uang pada jamaahnya, mereka nggak mau sholat. Iya mau sholat. Itu di puncak sholat itu rata-rata kuburannya. Oh sudah jadi adat begitu ya? Itu kalau ada yang meninggal itu kalau sholatin, jadi masyarakatnya nggak mau sholatin. Jadi itu yang repot sekali itu kan, yang ininya, yang si keluarga meninggal. Iya. Benar melengkapi. Iya. Sama dengan daerah saya. Tapi kecenderungannya bukan masyarakatnya, timbul masyarakatnya, tokoh, ustadz, kiai, dan biasanya banyak komunitas. Contohnya, waktu kakak ipar saya meninggal, itu yang nyolat itu rombong-rombong gitu, rombong-rombong, dan memang keluarga udah nyiapin amplop-amplopnya itu. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, masyarakat ngerti itu Pak Mukifaya dan bersedia nyolatin. Tapi mereka karena ada semacam simbolnya, ada semacam tokohnya gitu ya. Nah mereka cenderung ikuti tokoh. Pada giliran akhirnya memang uang itu dibagi ke jamaahnya gitu. Mungkin yang dimaksud apa ini dibolehkan gitu. Iya. Gimana Umar, ada jawaban? Kalau kita dikasih, masa kita tidak mau mengambil. Ini masalahnya boleh ngambil apa enggak atau boleh memberi apa enggak, baru jadi pertanyaan. Sama dengan kita ya. Jadi karena itu udah kebiasaan gitu ya. Nggak jelas siapa yang minta, siapa yang diminta. Tapi kebiasaan tadi berlangsung gitu. Kalau ikhlasnya nggak apa-apa sih ya, ikhlas memberi yang sebentar baru. Tapi di sana itu ulun orang tua kita yang meninggal ya paman ya, dari ibu kita itu. Akhirnya keberatan itu. Iya. Untuk masalah memandikan jenazah, mensolati, mengkafani, nanti kita baca babnya sendiri ya supaya lebih jelas ya. Ada bab khusus insya Allah. Di sini ini masalah muamalah secara umum ya. Nanti kita akan baca supaya kita tidak salah memahami insya Allah. Kemudian masalah ke 1832. Apabila memberikan kesaksian, oh sudah ya, 1833. Apabila uruf menilai memberikan kesaksian bisa membahayakan seseorang, maka tidak diwajibkan memberikan kesaksian. Baik hal itu membahayakan harta, fisik maupun kehormatan. Ya, ketika membahayakan itu jangan berikan kesaksian. Masalah 1834. Wasi pelaksana wasiat yang telah diserahi amanat untuk mengasuh anak kecil dan mengurus harta kekayaannya wajib menjalankan seluruh tugas ini dengan baik. Ya, biasanya anak kecil yang kehilangan ayahnya atau ayah ibunya, kemudian ayah ibunya sebelum dia memberikan wasiat kepada temannya misalnya atau seseorang untuk mengurus anaknya, maka itu semua wasiatnya ketika sudah dia terima wajib dia laksanakan. Misalnya anak kecil mendidiknya, mengurusnya, memandikannya, memberi makannya dan seterusnya. Nah, bagaimana masalah nanti upahnya? Ini ada masalah berikutnya. Berdasarkan masalah di atas, wasi dan pengasuh anak kecil boleh mengambil upah, mengambil gaji dari harta anak kecil tersebut atas pekerjaan dan jasa yang ia lakukan. Anak kecilnya punya harta warisan atau punya mungkin peninggalan apa gitu, boleh pengasuhnya mengambil upah dari situ. Akan tetapi apabila harta tersebut tidak berada di tangan anak kecil itu, maka ia tidak boleh mengelak dari tugas tersebut. Ya, kalau sudah menerima wasiat ya laksanakan.
Ketika anak kecil nggak ada apa yang dihasilkan, ya wajib melaksanakan pekerjaan tersebut, gitu. Masalah 1836. Seorang ibu diperbolehkan mengambil upah atas jasa menyusui anaknya. Walaupun menyusui ini berubah menjadi tugas yang wajib. Ya, ya ini di Ahlul Bait ya. Seorang ibu diperbolehkan mengambil upah. Dari mana? Dari suaminya tentu. Atas apa? Atas jasa menyusui anaknya. Ya, misalnya sehari semalam menyusui berapa upahnya? Ya, 100.000, 200.000. Maka suami wajib membayar. Walaupun menyusui ini berubah menjadi tugas yang wajib. Kalau sudah menerima upah perjanjian jadi wajib. Selama nggak ada perjanjian, ya mustahab. Boleh saja ibu menyusui. Itu secara fikih mustahab. Ini maksudnya istri minta. Iya, jadi istri punya perjanjian dengan suami. Ini anak saya susui, tapi saya minta upah. Sehari semalam 100.000 misalnya. Nah, maka si suami wajib berikan upah itu dan si wajib melaksanakan tugasnya, memberikan susu kepada anaknya itu. Wajib jadinya. Tapi kalau tidak perjanjian, maka si istri mustahab, ya tidak wajib secara fikih. Yang mustahab suami bisa memberikan pada istri ya? Bukan. Iya. Istri mustahab dianjurkan menyusui anaknya. Enggak wajib. Tapi kalau minta upah jadi wajib. Suami wajib mengasih upah, istri wajib menyusui kalau sudah minta upah ada perjanjian. Siapanya? Berdosa. Berdosa. Berdosa secara fikih dan akhlak. Tapi kalau istri tidak mau menyusui dan bisa diganti dengan susu yang lain, susu apalah, susu bubuk, susu apa diganti, susu kambing, susu sapi, ya boleh, nggak ada masalah. Jadi istri nggak berdosa. Cuma kalau, sebentar saya berdulu. Cuma kalau misalnya anak ini memang nggak bisa diganti air susunya, pakai susu lain, susu sapi, susu kambing, susu unta, nggak bisa. Cuma susu nggak bisa. Kata dokter harus susu ibu yang bisa. Kalau yang lain akan berbahaya. Nah, pada kondisi seperti ini, maka secara fikih menjadi wajib karena menyelamatkan nyawa si anak. Jadi wajib gitu. Dan tetap diperbolehkan minta upah pada kondisi begitu. Cuma kalau minta upah, si istri nanti pahala menolong anaknya sangat berkurang, tapi dapat upah dari suami. Nah, pahala memberikan hadiah atau sedekah susu pada anaknya sangat berkurang. Sedangkan itu jihad yang paling besar yang bisa memudahkan istri masuk ke dalam surga gara-gara menghidupi anaknya. Ya, itu secara akhlak. Kalau seandainya ada ibu yang air susunya itu melimpah. Iya. Di sampai pokoknya melimpah lah. Artinya apakah susu pemberian susu pada lain bayi itu dibolehkan? Kalau masih selama usia kurang dari 2 tahun dan pemberiannya itu misalnya sehari semalam sampai menumbuhkan daging tulang, jadi saudara sesusuan. Kalau dia si ibunya minta upah gimana? Iya boleh, kayak Halimah Sa'diyah kan minta upah. Nah, jadi kalau anak yang disusui itu orang lain, misalnya orang lain usianya kurang dari 2 tahun, nanti menjadi saudara sesusuan. Kalau sampai menumbuhkan, sampai mengenyangkan begitu. Iya. Kenapa? Mungkin sehari semalam sampai mengenyangkan, sampai tumbuh tulang daging. Iya. Iya. Setiap berapa jam misalnya gitu, sehari semalam. Sampai dia kenyang. Tidak disingkat dengan makanan yang lain syaratnya. Dia kenyang dengan susu itu, maka menjadi saudara sesusuan. Iya. Iya, itu saja. Enggak jadi saudara sesusuan kalau sepintas saja. Iya. Makanya hati-hati kalau punya anak kecil, si ibu punya anak kecil bayi masih menyusui kan. Nah, kemudian nanti katakanlah mertua juga punya anak juga misalnya. Atau ibu punya anak juga masih kecil menyusui dengan satu ibu. Nah, jadi saudara sesusuan ini jadi bermasalah. Harus berhati-hati.
Tapi kalau sudah di atas 2 tahun nggak apa-apa. Terus Ya. seberapa banyak atau hari itu? Itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 10 kali susuan, ada yang mengatakan sampai kenyang. Yang penting jangan diselingi dengan makanan yang lain. Hanya susu ibu saja. Sehingga menjadi saudara sesuan. Saya kan punya kakak. Nah, saya punya kakak itu pernah nyusuin anak adopsinya adiknya. Berarti kakak saya juga. Kakak yang pertama nyusuin ponakan adopsi sih. Ponakan adopsi. Nah, itu mungkin kayaknya lama, agak lama. Anggaplah si A namanya, anak adik saya adopsi anak adopsi adik kakak saya nomor 2. Nah, si A anak adopsi kakak saya nomor 2 itu justru di kakak saya yang nomor 1. Karena lama deh. Kalau cuma berapa itu sih. Nah, terus ini ada nih orang ini. Itu gimana statusnya? Jadi anak adopsi itu menjadi saudara anak yang menyusui. Saudara. Dan anak susuan itu ya jadi memanggil ibu kepada ibu yang menyusui, jadi ibunya, ibu susuan. Berarti sama orang tua angkat itu jadi muhrim dong. Iya, betul. Tadi nggak jadi muhrim, karena kan jadi muhrim sama bibi angkatnya anggap ya. Iya. Jadi muhrim. Jadi muhrim. Jadi muhrim. Nah, kan itu ketika saudara susuannya lain jenis, anak angkatnya laki-laki. Nah, anak ibu yang menyusui perempuan. Nah, jadi saudara nggak boleh menikah. Si A tersebut anak adopsi kakak saya yang nomor 2 sama saya berarti saudara. Iya. Iya dong. Iya. Saudara. Sesusuan. Enggak, saya kan adiknya. Oh, itu adiknya. Pamannya. Oh, pamannya, iya. Saudara dong. Iya, ada hubungan. Iya, hubungan paman. Iya. Iya. Bukan dari kita bilang misalnya Ardi, anaknya Ardi, ya. Anak nomor 2 disusul sama kakaknya atau keempat, boleh? Misalnya antara anak menyusui adiknya. Iya. Adiknya yang baru lahir itu sama lahir gitu. Iya. Anak ini terhadap suaminya itu, penantunya itu gimana? Kakak ipar kan? Sekarang itu posisinya sebelum menyusui ada ipar kan, mau bayi. Nah, di bayi ini disusul sama kakaknya, kakak kandungnya. Ya, cuma kandungnya. Sekarang kakak iparnya itu dengan adik ipar itu dengan anak dari sama kakak itu kan ipar. Jadi bayi. Ribet banget ya. Itu nanti aja dah. Nggak apa lah dah. Ya. Kita kembali juga banyak tentang itu kan kita tetap. Nah itu kan pasti kita mendapatkan Oh, ini kembali ke riba lagi nih. Oh, mundur lagi kita. Oh iya. Keren nyusu di bank orang kali. Iya. Punya tabungan di bank. Ada ribanya. Iya, itu dilihat. Pertama, banknya bank apa dulu? Banknya bank milik orang kafir kayak di Amerika, di Cina, di mana kan bank milik orang kafir. Atau banknya milik orang Islam. Hukumnya berbeda. Yang kedua, tujuan menyimpang di bank itu ada transaksi khusus juga, ada akad khusus juga. Akad musyarakah, mudharabah, invest atau tidak. Kalau tidak, tujuannya apa? Akan aman atau tidak? Jadi terperinci, kalau begini maka begitu, kalau begitu maka begini. Jadi yang mana dulu tujuannya? Dan juga banknya. Pemerintah. Iya, pemerintah Islam kayak di Iran apa pemerintah Islam di Iran? Iya. Sering-seringnya kan BRI. Ini itu kan punya pemerintah plat merah. Kayak kita menabung menyimpan. Iya. Kita tidak pernah ada transaksi ini itu nggak pernah. Ya kita pasrah aja dikasih bunga berapa kita pasrah aja, tujuan kita bukan untuk larinya ke situ. Iya. Hanya untuk keamanan saja. Nah itu kan banyak yang belum pernah dibahas kan ini. Iya, setahu ana haram hukumnya dan riba. Karena sudah jelas ada perjanjian tertulis ataupun tidak secara peraturan itu
sudah tercatat, sudah ada aturannya. Setiap nasabah menyimpan uang akan dapat bunga kelebihan sekian misalnya per bulan atau per sekian bulan. Nah, kalau si penyimpan mengambil uang dari situ, dia menyimpan uang, itu bagian dari riba dan tidak diperbolehkan. Seharusnya diambil kasih ke marja atau diambil untuk kepentingan umum, penerangan, aspal apa gitu. Ya, nggak boleh dimakan sendiri, riba. Iya. Dia jual air susu kemasan atau apa-apa. Itu kita laki-laki boleh beli nggak? Orang laki-laki memberi susu itu? Ya. Nggak apa-apa, boleh. 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 Dari air susunya Ibu. orang lain. Iya, nggak apa-apa. Kecuali kalau antum belum 2 tahun, nggak boleh. Kalau belum 2 tahun, nggak boleh. Kalau antum sudah lebih 2 tahun, nggak apa-apa minum susu ibu, ya. Jadi nggak boleh kalau belum 2 tahun. Itu yang menjadi mahramiyah nantinya. Iya. Kita lanjut ya. Ya. Tadi sampai di mana tuh, lupa itu. Iya. Tadi seorang ibu diperbolehkan mengambil upah atas jasa menyusui anaknya. Walaupun menyusui ini berubah menjadi tugas yang wajib. Jadi ibu wajib menyusui anaknya karena menerima upah, si suami wajib memberikan upah tersebut. Akan tapi apabila tidak ada upah, tidak ada uang diserahkan kepadanya, maka ia tidak boleh menolak tugas yang telah diwajibkan kepadanya. Jadi kalau suaminya misalnya udah janji mau ngasih upah, nggak ngasih, ya tetap istri wajib melaksanakan kewajibannya memberikan susu pada anaknya. Anda pernah dengar ya, apa benar atau enggak ya? Kecerahan gitu. Itu apabila suami itu telan susu istri itu masalah, benar nggak? Iya. Masalahnya di mana? Makanya pertanyaan nggak boleh itu. Nggak bolehnya kenapa? Ya mungkin sama sumber kali. Oh gitu. Iya. Intinya kemana intinya? Kalau suaminya belum berusia 2 tahun nggak boleh. Oh berarti bebas aja gitu. Iya. Ngamalkan. Ya, masalah 1837. Kalau kurang jelas nanti setelah selesai ini kalau kurang jelas ya. Iya. Diperbolehkan mengambil upah dan gaji dari kas negara untuk berbagai tugas dan pekerjaan yang ditugaskan oleh pemerintah sehubungan dengan kemaslahatan umum dan kehidupan sosial masyarakat, seperti menjamin keamanan negara, menjaga perbatasan, mengatur tata kota, membuat jalan raya antar kota, pengadilan, dan sebagainya. Kebolehan ini tidak hanya terbatas untuk keperluan hidup yang bersifat penting dan juga tidak harus pada kondisi miskin. Jadi boleh mengambil upah atau gaji dari uang kas negara, ya diperbolehkan. Masalah 1838. Seseorang yang dewasa untuk bertawaf sebagai wakil dari orang lain tidak boleh berniat untuk dirinya sendiri. Ya, kalau niat wakil nggak boleh buat dirinya. Jadi kalau kita mau tawaf atau orang lain yang tawaf untuk orang lain harus ngerti fikihnya. Sebab salah niat jadi salah semuanya. Tidak boleh meniat untuk dirinya, harus niat untuk orang lain. Masalah 1839. Barang siapa disewa untuk bertawaf sebagai wakil dari orang lain, serta disyaratkan tidak boleh berniat untuk dirinya sendiri, maka ia tidak boleh berniat tawaf juga untuk dirinya sendiri. Akan tapi apabila tidak disyaratkan demikian, maka ia boleh berniat tawaf juga untuk dirinya sendiri. Demikian pula hanya apabila ia bertawaf secara cuma-cuma untuk orang lain. Ya, ini masalah tawaf ada di bab haji lebih lengkap insya Allah. Di sini masih sedikit saja dan belum jelas. Kita baca bab haji, di sana akan dijelaskan secara lengkap masalah tawaf. Ada tawaf nisa, dan bagaimana kalau ketinggalan,
bagaimana mewakilkannya dan seterusnya. Itu di bab haji akan lebih jelas insya Allah. Ini yang 1839. Berarti kalau dia nggak disyaratkan dia bisa mewakilkan orang dan untuk diri sendiri. Jadi dalam satu pekerjaan dua ini atau bagaimana? Ini di bab haji akan diperjelas insya Allah. Di sini masih belum masuk global karena perinciannya. Iya, kita tinggalkan dulu aja. Belum jelas. Ada di bab haji insya Allah. Ya, akad penyewaan. Kita masuk bab sewa menyewa. Ya. Tadi terkait masalah menyusui ada pertanyaan atau mungkin yang lainnya. Sebab bukan hanya menyusui saja. Buat istri yang tidak wajib itu, istri tidak wajib masak, tidak wajib nyuci. Artinya kalau istri minta gaji dari suaminya sebagai upah masak, upah nyuci, itu dibolehkan. Ya. Kalau ada pertanyaan, dibolehkan atau tidak memajang lukisan kuda berkepala manusia, kepala wanita. Jika hal itu menimbulkan fitnah, nanti suudzon orang lain, anak yang kecil tidak paham, merusak akidahnya, akhlaknya, maka tidak diperbolehkan. Jadi ketidakbolehnya bisa berdasarkan hukum waqi'i sanawi. Ya. Apalagi kalau nanti ada tamu yang datang, lagi yang punya rumah orang ahlul bait, timbul fitnah yang bermacam-macam. Dari sisi itu maka tidak diperbolehkan. Sebaiknya dihindari saja. Ya, itu jawabannya. Kita lanjut akad penyewaan sekarang. Masalah sewa menyewa. Nah, tadi apa kesimpulannya bahwa si istri boleh meminta upah atau gaji dari suaminya karena pekerjaan masak, pekerjaan nyuci, pekerjaan nyapu, ngepel, macam-macam. Dan suami wajib memberikan upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan. Ya. Dan juga si istri boleh bekerja di luar rumah dengan izin suami. Jadi syaratnya kalau istri mau bekerja di luar rumah, mau di pasar atau di kantor atau di satu lembaga, dibolehkan dengan syarat dapat izin dari suaminya. Ketika suami nggak mengizinkan, maka berdosa. Tetapi gajinya tetap halal. Jadi secara taklifi berdosa si istri yang bekerja tanpa izin suaminya, tapi gajinya halal. Dan si suami kalau istri mau bekerja, si suami boleh memberikan syarat, meminta bagian dari gaji tersebut. Misalnya ada istri ingin bekerja, bilang pada suaminya, atau suami boleh, tapi dengan syarat 50% gaji antum, gaji anti, saya minta. Sepakat ya, sepakat dikasih dari gajinya. Dan gajinya si istri untuk membantu begitu. Bisa begitu, ya. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Yang ada soal berikutnya. Kemudian akad penyewaan yang berikutnya. Masalah ke 1958. Sewa ada dua jenis. Sewa barang yang memiliki harga walaupun sangat rendah dan sewa jasa dan tenaga. Ada sewa barang, ada sewa jasa, ya, tenaga, pikiran. Seperti seorang pegawai atau pekerja menyewakan jasa dan tenaga untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan imbalan upah. Setiap ucapan atau tindakan yang menunjukkan maksud akad penyewaan sudah dinilai memadai untuk mewujudkan transaksi sewa menyewa. Jadi sewa menyewa nggak mesti dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat sudah bisa dikatakan sah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi sewa dan penyewa adalah baligh, memiliki tujuan, ikhtiar, mempunyai kehendak sendiri dan tidak dipaksa, dan tidak dilarang untuk menggunakan harta karena bangkrut usaha atau dungu, ya. Kemudian syarat-syarat barang yang boleh disewakan adalah sebagai berikut. 1, ditentukan dengan jelas. Oleh karena itu, apabila pemberi sewa mengatakan menyewakan salah satu dari rumah yang dimiliki, maka akad ini batal.
Jadi pemilik barang untuk disewakan harus jelas. Dia punya mobilnya banyak, mobil bis misalnya. Dia mau menyewakan, tentukan mobilnya yang mana dulu, begitu. Mobil yang bis apa yang kecil, yang minibus atau yang mana, harus jelas. Kalau nggak jelas maka batal penyewaannya. Yang kedua, dapat diketahui dengan cara menyaksikan atau menyebutkan spesifikasinya, sehingga penyewa dapat menentukan sikap. Oleh karena itu, apabila penyewa mengontrak rumah tanpa melihat atau mengetahui spesifikasinya terlebih dahulu, maka kontrak ini adalah batal. Jadi harus jelas. Penyewa harus melihat dulu, disepakati dulu, sudah gamblang. Yang ketiga, bisa diserahkan. Oleh karena itu, menyewakan mobil yang telah hilang adalah batal. Karena barang yang hilang tidak bisa diserahkan. 4. Bisa dimanfaatkan. Ini syarat keempat. Oleh karena itu, menyewakan sebidang tanah pertanian yang tidak dapat dialiri air untuk tanaman adalah batal. Kecuali apabila air hujan sudah memadai. Hal ini karena tanah pertanian tanpa air tidak bisa dimanfaatkan. Kelima, barang masih ada walaupun sudah digunakan. Untuk itu tidak diperbolehkan menyewakan barang yang bisa sirna setelah digunakan. Seperti makanan atau kayu bakar. Jadi kayu bakar, makanan, minuman nggak bisa disewakan, itu mah dijual. Karena bisa habis. 6. Pemberi sewa sendiri harus memiliki barang atau memiliki wewenang atas barang itu. Menurut ketentuan syariat. Jadi bukan menyewakan milik orang lain. Tidak boleh. 7. Barang boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syariat. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid. Ya. Ini ada 7 syarat tentang sewa menyewa sehingga sah hukumnya dan juga sah juga halal juga upahnya atau uang sewanya. Masalah 1962. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manfaat barang sewaan adalah sebagai berikut. 1. Mubah. Untuk itu menyewakan tempat atau toko untuk menyimpan atau menjual minuman keras atau menyewakan truk untuk mengangkut minuman keras adalah haram dan batal. Jadi kalau kita punya sesuatu, ya kita punya rumah, punya motor, punya mobil, punya sesuatu untuk kita sewakan, kita tanya dulu untuk apa. Yang sampai digunakan untuk hal yang maksiat, maka menjadi berdosa. Dan batal juga. 2. Memiliki harga walaupun sangat rendah. Yakni rasio bisa menerima apabila menyewa barang tersebut. 3. Harus ditentukan apabila sebuah barang memiliki multifungsi. Seperti motor atau mobil, apakah untuk mengangkut penumpang, barang, atau untuk keperluan yang lain. Kalau barang itu punya multifungsi, harus ditentukan untuk apa disewa, harus jelas. Begitu. Sehingga tidak salah menggunakan barang sewaannya. 4. Masa penyewaan harus ditentukan, seperti selama 3 hari, atau 1 tahun penuh, atau sebagainya. Masalah 1963. Ya, ini bab sewa agak panjang ya. Iya, karena kita mau ada acara di sini katanya, ya. Jadi dipercepat pengajian kita ini akan digunakan oleh akhwat yang akan kumpul di sini, ya. Sampai di sini ada pertanyaan masalah sewa menyewa masih banyak, kita akan bahas pada kajian berikutnya insya Allah. Ya. Kalau tidak ada kita tutup dulu. Kalau kayak fikih seperti ini berlaku universal nggak? Seperti alam berubah. Kalau ada contoh yang pembagian waris tadi kan kalau yang saya tahu ya, saya tahu ini dari sini karena sepertinya gitu. Pembagian harta itu lebih banyak ke cowok gitu ya. Nah, sedangkan kalau di kampung ibu saya Padang itu kan ke cewek. Nah, ketika itu dibalikin jadi berantakan. Nah, ini gimana nih? Iya, berarti tidak sesuai dengan hukum Islam kalau begitu. Dan kalau mereka tahu hukum Islam tidak mentaatinya, enggak. Kan? Artinya kita menyatakan mereka enggak syar'i gitu kan? Enggak begitu. Kalau di Padang itu saya itu kita juga orang Padang gitu.
ladang itu sebenarnya dia bukan harta waris. Jadi bukan orang tua yang beli, bukan. Itu harta yang leluhur lah. Leluhur itu artinya ya, jauh lah. Jelas lagi urusan jauh. Itu hanya diperuntukkan bagi perempuan. Jadi bukan waris. Jadi diperuntukkan pada tanah petaka. Itu sosialisnya di situ bisa lagi. Jadi dan juga dari tidak bisa diperjualbelikan. Itu problem di situ. Sebenarnya tidak problem sebenarnya. Itu memang adatnya seperti itu. Jadi itu bukan waris. Jadi beda dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam waris itu memang dari orang tua kita punya, beli, dan baru diwariskan pada anak. Kalau itu tidak, itu memang harta yang turun temurun yang tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak tahu siapa yang akan diwariskan, makanya diuntukkan pada perempuan. Sana itu karena juga sistem matriarkatnya itu itu laki-lakinya banyak kan juga enggak menetap di suatu tempat. Kayaknya tidak ada laki-laki yang di sana yang menetap di Sumatera itu rata-rata keluar juga. Jadi harta itu percuma juga diberikan pada laki-laki baik perempuan juga. Jadi itu ada efek positifnya karena dan itu bukan waris. Iya. Jadi kalau semuanya sudah mengerti tentang hukum waris secara global, dikasih tahu begitu, kemudian mereka rela, ikhlas, nggak ada masalah, sah hukumnya nggak ada masalah. Ini apa? Itu mungkin seperti itu benar ya. Artinya gini, saya juga pernah, makanya saya mau penjelasan gini, ada orang tua itu curhat sama saya, anaknya. Ini Bang Deddy ini si mana ya anaknya itu? Begini banget, apa gitu urusannya deh. Nah, benar. Terus saya usir dia dari rumah. Si Mara itu anaknya Pak Makmun gitu kan. Ini bilang gini sama bapaknya tuh. Atas dasar apa lu usir-usir gue? Emang ini tanah lo, ini kan tanah kakek gue juga. Dia bilang gitu. Saya begitu ketawa. Saya bilang itu benar juga Pak. Emang kan itu kan bukan punya bapak juga, punya dia juga kan seperti yang udah katakan tadi ya. Nah, makanya kamu ini titik temunya di mana nih? Apa definisi waris itu? Apakah waris itu tanah leluhur itu masuk waris? Apa yang hasil pencapaian atau kinerja si bapak aja gitu? Iya. Tanah itu dikatakan bukan tanah saja, peninggalan. Peninggalan apapun, mau tanah, mau rumah, mau apa saja, dikatakan sebagai waris ketika pemiliknya telah meninggal dunia. Dan meninggalnya, meskipun misalnya kemarin, minggu yang lalu, tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ketika masih sudah meninggal dan diketahui orangnya, namanya sebagai ahli waris berikutnya. Ke anak-anaknya, ketika anaknya ada ke anak yang berikutnya. Jadi tanah warisan, barang warisan itu adalah peninggalan orang sudah meninggal dunia. Sekalipun dia meninggal sudah begitu jauh dan begitu lama. Ya. Jadi nggak buntu ya, artinya nggak ada jalan buntu dalam Islam ini yang tidak berapa sinergi dengan budaya ya, Ustaz ya. Iya, nanti dilihat ketika memang semuanya sepakat, damai, rela, itu yang paling bagus, dan nggak ada masalah. Iya, boleh. Terus satu lagi kayak kan kita ada unsur ini nih Ustaz Arizal atau Munara misalnya itu, jadi kayak misalkan cowok, cewek gitu. Nah, saya sempat dapat satu pandangan, aku tuh salah masalahnya. Jadi Arizal itu bukan nggak mesti berbentuk sosok gen, tapi tidak berbentuk satu kesepakatan atau karakter gitu kan. Nah kalau di Padang, jadi kalau saya kembali lagi ke Padang, karena memang ini PR juga sih buat saya jelasin ke saudara-saudara. Bisa boleh nggak kita bilang justru di jalan di Padang itu ya cewek, boleh nggak? Nggak bisa. Itu sudah menyalahi ayat sangat jelas. Iya. Makanya saya nanya juga. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Jelas laki-laki. Tetap laki-laki. Iya, kan ada ayat berikutnya juga menjelaskan tentang laki-laki punya tenaga, punya kekuatan, wajib nafkah misalnya dan seterusnya. Perempuan harus di rumah mendidik dan seterusnya. Itu ada ayat berikutnya menjelaskan seperti itu. Ya. Ya sudah, kita dulu ya. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyikal
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل